Halo semuanya, ada saya lagi Nafa di sini. Apa kabar ya teman-teman? Semoga kamu semua dalam keadaan yang baik kali ini ya. Di video tutorial yang kali ini adalah salah satu video tutorial yang kalau menurut saya wajib kudu ditonton oleh kamu semua penggemar Nafaim tutorial sebelum kamu menonton video-video yang lain. Ya, betul, sebelum menonton video-video yang lain. Kenapa? Karena di video ini saya akan memberikan sebuah atau mungkin beberapa hal pastinya ya yang bisa membuat kamu sadar kenapa sih kok bisnis online gue sampai detik ini gagal, belum bisa menghasilkan dolar sama sekali ya. Kali ini saya akan membeberkan beberapa hal yang bisa membuat kamu menjadi berhasil dalam menjalani bisnis online dengan cara mempelajari mitos-mitos dalam bisnis online. Betul, kali ini saya akan menjabarkan di depan mata kamu mengenai sebuah atau beberapa hal yang berhubungan dengan mitos dalam sebuah bisnis online yang membuat kamu menjadi gagal dalam bisnis online. Orang-orang menjadi gagal teman-teman sebenarnya gara-gara masalahnya sepele. Mereka salah mengartikan sesuatu sehingga mereka menjadi orang yang pada akhirnya gagal ya. Dan hal-hal itu berhubungan dengan beberapa mitos yang akan saya jabarkan di sini kepada kamu. Ada banyak teman saya yang komplain, Mas Nafa, kenapa nih video di YouTube saya belum menghasilkan uang? Mas Nafa, kenapa nih kok saya belum bisa menghasilkan uang? Mas Nafa, kenapa nih kok saya begini, kok kenapa saya begitu? Sampai intinya mereka protes. Kenapa ya kok gue sampai detik ini belum bisa menghasilkan uang dari online? Oleh karena itu, tanpa basa-basi, langsung aja yuk kita bahas satu persatu mengenai mitos-mitos dalam bisnis online. Mitos yang pertama, bisnis online itu Mas Nafa gampang banget. Aduh, ini salah satu mitos online atau ini salah satu mitos bisnis online yang menurut saya paling kejam. Kenapa? Karena ini adalah salah satu mitos yang paling menipu dan paling salah banget. Bisnis online itu tidak gampang, teman-teman. Sekali lagi, rahasianya adalah bisnis online itu tidak gampang. Oke? Jadi buat kamu sekarang yang mungkin tertarik menjalani bisnis online karena bisnis online itu menurut kamu gampang banget, saya kasih satu rahasia ya yang bisa membuat kamu patah hati. Tapi rahasia itu adalah jujur. Rahasia itu adalah bisnis online itu tidak gampang. Banyak orang di luar sana yang seolah-olah mereka memasangkan iklan di internet yang mengatakan seolah-olah bisnis online itu adalah bisnis cepat kaya. Bisnis yang gampang yang bisa membuat mereka meraup keuntungan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat melalui internet. Faktanya adalah 90% orang di luar sana gagal dalam bisnis online karena mereka mundur ketika mereka mengetahui bahwa ternyata bisnis online itu tidak segampang yang mereka pikir. Bahwa ternyata bisnis online itu sama sekali jauh dari kata gampang, dari kata mudah. Kenapa bisnis online itu tidak gampang, Mas Nafa? Gini, bisnis online menjadi tidak gampang karena bisnis online itu membutuhkan yang namanya belajar. Membutuhkan pelajaran untuk belajar. Oke? Kalau kamu tidak punya kemauan untuk belajar, jangan pernah menganggap bahwa kamu bisa menjalani bisnis online. Titik. Ya. Berapa lama Mas Nafa saya harus belajar bisnis online seandainya saya memang pengen banget belajar bisnis online sampai berhasil? Saya kasih waktu antara 6 bulan sampai 3 tahun. Masing-masing orang kadarnya berbeda. Paling cepat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Itu tergantung dari kemauan kamu, tergantung dari fokus kamu, dan tergantung juga dari daya tangkap kamu. Masing-masing orang berbeda-beda ya. Intinya, kalau kamu saat ini ingin menjalani bisnis online hanya karena mengatakan bahwa oke Mas Nafa, saya ingin menjalani bisnis online karena saya pengen dapat dolar cepat, saya saranin kamu pulang kampung, pergi ke dukun terdekat dan berobatlah. Itu tidak benar ya. Hal ini juga yang membuat saya sedih ketika banyak teman-teman saya menanyakan diri saya di Nafaim tutorial, terutama mengenai bagaimana caranya menghasilkan uang melalui YouTube nih ya. Saya sudah membuat salah satu artikel yang berjudul cara mendapatkan uang dari YouTube AdSense, yang intinya saya mengajarkan kenapa sih di luar sana banyak orang-orang yang menghasilkan video dari YouTube dan kenapa juga di luar sana ada orang yang justru gagal menghasilkan uang dari YouTube yang membuat mereka jadinya malah tidak menghasilkan apa-apa gitu ya di internet. Nah,
teman-teman saya di Nafahim Tutorial yang tidak sadar bahwa mendapatkan uang dari YouTube itu tidak mudah, teman-teman. Ya, bagi kamu yang sekarang suka Nafahim Tutorial karena kamu melihat video saya mengenai cara mendapatkan uang melalui YouTube, sekali lagi saya bilang, kalau kamu menganggap bahwa mendapatkan uang dari YouTube itu mudah, kamu mendingan ganti bisnis deh. Kenapa? Karena mendapatkan uang dari YouTube itu tidak mudah dan bukan sesuatu hal yang bisa kamu dapatkan dalam waktu sebulan atau 2 bulan ke depan. Ya, itu butuh proses. Nah, prosesnya gimana? Kalau untuk yang YouTube, kamu bisa langsung pergi ke Nafahim Tutorial dan kamu bisa lihat langsung sendiri artikel dan video yang sudah saya buatkan untuk kamu di sini ya. Itu yang pertama. Mitos yang kedua. Ini salah satu mitos yang juga membuat saya menjadi sedih ya. Mitos yang kedua ini adalah kalau gue ikutin dia, kalau gue contek dia, gue pasti sukses. Ini salah satu mitos yang berdebah ya. Tahu berdebah? Berdebah itu adalah go to hell ya. Mitos yang paling aneh, yang paling freak, yang membuat orang menjadi terjerumus ke dalam lembah hitam. Kalau gue ikutin Mas Nafa, kalau gue ikutin Mas Nafa buat video persis kayak Mas Nafa, gue pasti sukses. Rahasianya adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Oke, bahasa Cinanya setiap orang itu punya hoki masing-masing ya. Kalau lu ngikutin gue, kalau gue ngikutin lu, hoki kita masing-masing beda, nggak mungkin bisa sama-sama untung. Titik. Kalau kamu misalnya punya talenta di dalam bidang memasak, bukan berarti karena kamu sukses dalam bidang memasak, saya harus jadi koki juga, saya harus ikut-ikutan kamu memasak juga, bukan? Kalau kamu misalnya punya talenta di bidang bermain games, sehingga kamu mungkin membuat video YouTube tentang games, bukan berarti kamu sukses di games, lantas saya harus ikut-ikutan membuat video tutorial tentang games, bukan? Kenapa? Karena hoki kamu, keunikan kamu berbeda dengan keunikan saya. Dan kamu boleh percaya boleh enggak, semua orang meniru, ya, semua 100% peniru, 99% itu gagal. Ya, bahkan kalau misalnya ada orang dalam bisnis online yang lapor sama saya, Mas Nafa, kenapa bisnis online saya gagal? Ternyata masalahnya apa, teman-teman? Mereka gagal karena mereka cuman sekedar ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan orang yang menurut mereka sukses dan mereka contek teknik mereka yang mana akhirnya membuat mereka menjadi gagal. Ya, karena apa? Karena keunikan masing-masing orang, hoki masing-masing orang berbeda-beda pastinya ya. Nah, solusinya gimana Mas Nafa untuk yang mitos nomor 2? Solusinya adalah gampang. Seperti yang saya bicarakan di video-video saya sebelumnya, solusinya satu-satunya adalah temukan jati dirimu sendiri. Dari mana Mas Nafa saya bisa menemukan jati diri? Dari hal yang kamu suka. Oke, dari hal yang kamu suka, disitulah keunikan kamu, disitulah hoki kamu terletak ya. Jadi daripada kamu sibuk niru-niru siapa di luar sana gitu ya, jangan biarkan otak kamu jadi goblok hanya karena kamu meniru orang lain ya. Gunakan otak kamu dengan melakukan hal yang kamu suka dan jadikan itu sebagai sesuatu hal yang unik dari produk yang kamu miliki ya. Jadi mitos yang kedua adalah kamu ngikutin orang, kamu pasti sukses. Itu adalah mitos belaka. Yang benar adalah, kalau kamu ingin menjadi sukses, gunakan keunikan kamu dalam bisnis online. Ya. Mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga adalah gini. Bisnis online itu 100% berbeda dengan bisnis pada umumnya. Itu adalah mitos ya. Faktanya adalah, bisnis online itu adalah sama dengan bisnis umumnya atau bisnis konvensional ya. Bisnis pada umumnya itu sama dengan bisnis online. Perbedaannya cuma satu. Perbedaannya adalah bisnis online itu modalnya lebih sedikit, pasarnya lebih luas. Udah, cuman ini doang bedanya teman-teman ya. Modalnya lebih sedikit, pasarnya lebih luas. Samanya lebih banyak. Persamaannya sama teman-teman dengan bisnis konvensional. Persamaannya adalah apa? Ini memerlukan mindset yang sama, perjuangan yang sama, komitmen yang sama, dan memerlukan apa? Proses. Betul. Kalau kamu dalam sebuah bisnis di luar online, mindsetnya salah aja, kamu dablek, bangkrut.
betul nggak? Kalau kamu punya bisnis di luar online, kamu nggak pakai perjuangan, kamu juga nyungsruk, alias kamu gagal. Kalau nggak ada komitmen, hancur, dan kalau kamu tidak menikmati proses dalam sebuah bisnis, kamu juga gagal. Intinya, antara bisnis online dengan bisnis konvensional itu hampir sama. Mitos yang keempat adalah gini, bisnis online itu 100% tanpa modal, Mas Nafa. Waduh, itu Anda belajar dari mana itu? Bisnis online tanpa modal. Waduh, ngaconya bukan main ya. Faktanya dalam bisnis online adalah, faktanya begini, bisnis online itu selalu menggunakan modal. Waduh, kok berseberangan banget Mas Nafa ya sama mitosnya? Betul. Bisnis online itu selalu menggunakan modal. Nah ini ada hanyanya nih. Modalnya itu tidak berupa uang. Modalnya dibagi 3 ya. Modalnya dibagi 3 apa aja? Berupa uang, tenaga, dan waktu ya. Kalau kamu ingin menggunakan bisnis online hanya karena kamu tidak punya uang, nggak masalah. Tapi kamu syaratnya harus mau menggunakan tenaga dan waktu. Betul nggak? Kalau kamu misalnya punya uang banyak, kamu bisa tuh menggunakan uang kamu untuk meminimalisir tenaga yang kamu buang dan waktu yang kamu buang. Gampang kan? Jadi intinya, kalau dalam sebuah bisnis online itu selalu menggunakan modal. Modalnya bukan hanya uang, ada modal tenaga dan modal waktu. Jelas ya? Mitos yang terakhir, bisnis online itu untuk jangka pendek. Aduh, ini kasihan banget. Ini nih, orang-orang yang jadi penipu, ya, orang-orang yang main YouTube-nya curang, ya kan, pengunjungnya ngambil dari Fiverr lah, ya kan, beli backlink lah, atau mungkin bikin email banyak, nge-likes video sendiri. Itu adalah tipe-tipe orang yang mitos kelima, bisnis online itu untuk jangka pendek. Aduh, ya kan. Padahal kenyataannya teman-teman, bisnis online itu faktanya adalah untuk jangka panjang. Itu dia. Bedanya apa sih Mas Nafa? Jangka pendek sama jangka panjang nih ya. Orang-orang yang berbisnis online jangka pendek itu biasanya orang-orang yang masuk ke dalam kategori penipu, main curang, sama dablek ya. Orang dablek itu ya orang-orang yang konyol. Kayak misalnya nge-likes video YouTube sendiri, pakai email sendiri, buat email 100, buat nge-likes video 100 YouTube sendiri gitu ya. Terus dia beli views dari Fiverr segala macam. Itu orang-orang yang masuk dalam kategori yang curang, penipu, dan dablek ya. Kenapa saya bilang dablek? Karena ini beresiko ya. Resikonya adalah kehilangan uang. Iya, kalau kamu misalnya main AdSense, kamu main YouTube misalnya, kemudian kamu main curang, kalau seandainya AdSense kamu di-ban sama YouTube gara-gara kamu main curang, yang rugi siapa? Kamu akan kehilangan uang. Itu yang saya sebut dablek, oke? Nah, caranya gimana supaya Mas Nafa saya bisa main bisnis online apapun itu supaya menguntungkan? Berpikirlah bisnis online untuk jangka panjang. Artinya apa? Artinya ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, jaga nama baik. Itu penting. Jaga nama baik, jaga perilaku, dan bermainlah cerdas namun jujur. Itu aja saran saya. Contoh, misalnya kamu main YouTube nih, kamu pengen dapat uang dari YouTube ya kan, jaga nama baik kamu dong. Jangan pasang konten yang udah dipasang orang lain, jangan masang lagu orang lain di YouTube, jangan masang video orang lain di YouTube, jangan masang video porno di YouTube, jangan masang video-video nggak jelas yang bikin nama baik kamu habis dimakan orang lain gitu ya di YouTube gitu. Dan jaga juga perilaku. Kalau kamu misalnya main blog gitu ya, jangan nulis blog-blog yang kamu mencerca orang lain, mencaci maki orang lain. Kalau kamu main YouTube, jaga perilaku kamu ketika kamu memberikan komentar. Jangan sampai komentar-komentar kamu membuat orang lain tersinggung sampai akhirnya dia melaporkan kamu dan kamu di-ban, kamu rugi. Yang saya maksud adalah kamu harus bermain cerdas namun jujur. Contohnya, daripada kamu main-main beli views, beli backlink, kenapa sih kamu nggak memanfaatkan faktor-faktor lain? Misalnya kamu posting di sosial media kayak supaya dapat penonton, supaya dapat pengunjung, atau mungkin kamu juga bisa membuat yang namanya blog supaya pengunjung datang ke blog kamu kemudian mengalir ke video kamu dan sebagainya ya.
Gunakan cara cerdas namun jujur yang akan membuat bisnis kamu bisa berjalan jangka panjang, ya. Pesan saya cuma satu. Sekali lagi, bisnis online itu adalah bisnis jangka panjang, ya. Artinya, kalau kamu memutuskan untuk bermain bisnis online, berarti kamu harus siap berkomitmen sesusah apapun bahwa kamu harus menyadari bahwa bisnis online adalah bisnis untuk jangka panjang, ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga dari beberapa mitos yang saya katakan di sini kamu sudah bisa tahu bahwa oh, ternyata nih gue jadi gagal gara-gara mitos yang nomor sekian, ya. Dengan adanya kamu belajar mitos-mitos seperti ini, insya Allah kamu sudah tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya, saran saya berikutnya adalah jangan jadi seorang pebisnis yang dablek, ya. Sebelum jadi seorang pebisnis, lancarkanlah otak Anda terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Berpikirlah jangka panjang, bukan jangka pendek. Jangan jadikan otak Anda sebagai otak yang dablek, melainkan jadikan otak Anda sebagai otak yang cerdas. Oke? Jangan mempermalukan Indonesia, keep spirit, keep sukses, and keep learning. Bye-bye.